Mungkin saya ingin bertanya sedikit tentang Bapak pilihan apa sebagai apa, dari kecil dan melanjutkan memang dari awalnya memang Muhammadiyah atau gimana Pak? Dari kan dari sekolah Bapak di Muhammadiyah. Ya memang saya lahir dari keluarga Muhammadiyah. Oh iya. Ya, bapak ibu saya itu dan kakek nenek saya baik dari bapak maupun dari ibu itu Muhammadiyah. Kalau kakek dari ibu saya itu malah punya pengalaman menjadi pemimpin di Muhammadiyah di daerahnya. Kemudian bapak ibu saya itu juga Muhammadiyah dan punya pengalaman menjadi pemimpin Muhammadiyah. Ibu saya juga pemimpin di Aisyah. Bahkan bapak ibu saya juga pernah menjadi kepala sekolah. Nah sehingga saya lahir itu juga ada yang sebenarnya juga dari lahir itu dari Muhammadiyah. Dan berikutnya saya dari kecil diarahkan di TK Aisyah, kemudian di Muhammadiyah, SMP di Muhammadiyah. Nah setelah SMA saya diberi pilihan untuk sekolah di mana, tapi waktu itu pilihannya tidak boleh keluar dari Banyumas. Kalau teman-teman saya dari SMP ada yang keluar, ada yang Solo, ada yang Jogja dan sebagainya. Tapi saya di Purwokerto dan saya memilih di Madrasah Aliyah. Kemudian setelah selesai di Madrasah Aliyah juga saya diberi sana ke ibu saya, orang tua saya, bapak saya, untuk memilih perguruan tinggi yang saya minati dengan pilihan bisa negeri. Tapi kalau tidak di negeri mau di swasta, kalau swasta harus Muhammadiyah. Tidak boleh Muhammadiyah kecuali negeri. Nah, pilihannya hanya negeri atau Muhammadiyah. Dan ada pilihan satu di Universitas apa? Itu kemudian saya juga bekerja di kantor umum Muhammadiyah di Masjid Iqbal Jakarta, dan sekarang juga diberi kesempatan untuk melanjutkan belajar itu juga di Muhammadiyah. Sehingga sepertinya ibu saya ini mungkin diwakafkan untuk Muhammadiyah. Jadi sebenarnya pesan orang saya juga seperti itu. Pokoknya dari kecil sampai dewasa kalau sudah bekal Muhammadiyah kuat ya, kalau nanti ketika sudah tua pun tidak memaksa, otomatis ada karena sudah bekal kuat ya sampai dengan Muhammadiyah. Itu seperti itu. Jadi sebelum Bapak jadi pemimpin di Muhammadiyah ini, Bapak pernah dipimpin sebelumnya? Kalau di persyarikatan saya belum pernah. Di Muhammadiyah ya. Tapi kalau di Papua saya pernah. Pernah di pemuda Muhammadiyah wilayah Provinsi DIY menjadi wakil sekretaris. Kemudian sebelum di pemuda Muhammadiyah ketika saya masih kuliah itu dari bisa masuk itu tahun kedua saya menjadi ketua komisaris yang di tingkat program studi. Kemudian saya naik lagi menjadi ketua ikatan mahasiswa Muhammadiyah di tingkat universitas di Wadi. Selesai di situ saya menjadi wakil ketua di ikatan mahasiswa Muhammadiyah di kota Jogja, cabang kota Jakarta. Nah setelah itu saya dari saya lulus. Nah setelah lulus saya di mudah-mudahan. Ya, kemudian aktif di. Karena waktu itu saya habis selesai kuliah, kerja itu saya posisinya kontraktor. Jadi berpindah-pindah tempat. Jadi tapi selama saya aktif di tempat itu saya masih aktif, artinya dua. Kalau nggak di Muhammadiyah Hating di Mesir. Karena setelah saya dari mulai kuliah sampai saya tinggal di sini ini sudah harus sekitar tempat kos atau kontrak saya itu 11 tempat. Dan semua itu tidak ada yang jauh dari Mesir. Sehingga aktivitas saya itu kalau nggak dipersangkakan jadi Mesir. Aktif sekarang juga jadi ketua aktif di situ. Iya, gitu. Sekarang kan karakteristik apa sih Pak yang tanamkan saat memimpin? Ya, mereka jadi gimana? Biasa jadi pemimpin di ranting Muhammadiyah Tirta dan Muhammad Baru itu tidak pernah saya ada yang karena memimpin di Muhammadiyah itu kan tidak bisa dilandasi dengan ambisi. Ya, saya tidak pernah membayangkan menjadi pemimpin di Muhammadiyah. Hanya memang diamanahi. Tapi karena saya besar dari keluarga Muhammadiyah, ya kalau saya diamanati menjadi pemimpin selevel apapun, ya itu harus saya tanamkan. Pertama adalah amanah dengan pemimpinan. Sehingga saya kalau ditanya ternyata karakteristik apa ya saya ya dengan mungkin saya juga nggak tahu beliau yang memberi amanah kepada saya itu pertimbangannya apa juga saya tidak tahu. Tapi karena selama ini ya di posisi apapun baik saya dimanapun itu pasti saya akan berkiprah semaksimal mungkin ya untuk kemajuan dan kemaslahatan warga atau masyarakat di tempat saya tinggal. Nah, sehingga ketika saya datang ke sini pun tahun 2015 saya juga tidak banyak ya pokoknya saya hanya apa yang bisa saya kerjakan untuk mengabdi di tempat saya tinggal dari mulai level RT. Ketika RT membutuhkan saya untuk mendidik atau membimbing ibu bapak-bapak dalam beberapa kegiatan tingkat RT tingkat kampung, ya saya silakan. Ya tidak pernah ya pokoknya saya memaksimalkan mungkin untuk
empati dan berbakti kepada masyarakat, sehingga mungkin itu yang menjadi pertimbangan bapak-bapak di kantin Muhammadiyah itu meminta saya untuk jadi ketua anak Muhammadiyah. Jadi kan tidak pernah membayangkan juga sebenarnya. Ya, hanya datang begitu saja amanahnya, tahu ada kegiatan musyawarah ranting, jadi itu menjadi salah seorang panitia, kemudian setelah itu musyawarah ranting, saya ditunjuk menjadi pengurus dan ditunjuk oleh formatur menjadi ketua. Itu ceritanya gitu. Jadi nggak membayangkan misalnya kalau Ya, saya masuk sini kan 2015 ya. Itu sudah ada pengurus ranting, baru kemudian ketika musyawarah ranting baru 2023 bulan September saya baru 2 tahun saya jadi ketua. Tapi sebelumnya saya sudah aktif. Sebelum itu saya tidak jadi pengurus itu ketika ada acara Muhammadiyah, ketika ada amanah kepada saya serahkan ke saya. Ketua dan pengurus ranting juga. Gitu. Terus apa sih maksudnya program kreatif apa yang bapak lakukan di PKN Kalau dibilang kreatif itu mungkin belum terlalu kreatif ya, tapi apa namanya mungkin program-program yang sifatnya itu langsung apa ya menyentuh dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi apa program-program kan jelas kalau di ranting itu kan tidak muluk-muluk ya kegiatannya. Ranting itu hanya bagaimana bisa membina anggota. Tidak perlu mendirikan amal usaha, membuat rumah sakit, membuat dan sebagainya. Tapi kalau di ranting itu ada SD, ada TK, ya itu memang menjadi bagian dari ranting untuk kita. Tapi kalau program saya selama ini apa namanya yang penting bagaimana warga Muhammadiyah khususnya atau warga masyarakat umumnya di Timur ini semakin mengenal dengan Muhammadiyah dan Aisyah dan lain-lain. Kalau yang dibilang kreatif itu ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa namanya langsung berinteraksi dengan masyarakat. Yang penting adalah yang pertama adalah pengajian. Itu yang paling utama, pengajian di masjid kita disungai semua. Jadi yang satu yang kedua kami mencoba di pengurus ini untuk bersilaturahmi dengan warga itu melalui kita tuh hadir di pengajian-pengajian rutin, karena di Tirto Barat ini dari Masjid 6 dan Musola 7 itu semuanya punya kegiatan pengajian anak pagi atau pengajian mingguan pagi semua. Dari mulai yang habis subuh langsung ada yang jam 6 kita hadiri semua. Kita hadiri, kita sifatnya kalau bahasa ini kan safari ya, pengurus. Tapi kita tidak ngisi pengajian apa hanya mungkin kita datang ke pengajian, kita tahu oh seperti ini pengajian di masjid itu, suasana seperti itu, di masjid pengajian seperti itu. Dari sisi materinya, dari sisi suasananya, bahkan dari sisi menu dan hidangannya. Ya, apa itu ada bubur, ada yang soto, ada yang apalah. Kemudian program kreatif lagi yang misalnya kita memfasilitasi, pernah kita mengadakan itu cukup gratis ya warga yang kita bekerja sama kita sebagai pemimpin itu, jadi kita harus tahu apa kebutuhannya. Kemudian yang lain itu ya apa namanya pengajian itu pasti. Jadi yang kami hanya masih menguatkan bagaimana pengajian itu hidup karena nanti itu amanahnya adalah membina dan nanti ini kan langsung bersentuhan dengan kita. Itu ya kalau dibilang kreatif mungkin belum terlalu kreatif. Nah jadi pada intinya bapak jadi pemimpin ini harus kita mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. Ya, apa yang dibutuhkan dan apa yang bisa kita bisa kalau kebetulan mungkin kan nggak bisa, maka kita cari inisiatif atau kreativitas dengan cara kerjasama. Jadi kita beberapa kali kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan kegiatan itu bersama-sama dengan magister manajemen padi kita kerjasama, kemudian dengan majalah seorang Muhammadiyah kita kerjasama, dengan penerbit buku yang pemimpin penerbitnya itu adalah warga Muhammadiyah kita kerjasama juga untuk saling bisa memanfaatkan dan saling bisa tips dan trik menjadi itu dari bapak sendiri. Kalau saya sendiri tips setelah menjadi ya, bukan sebelumnya ya. Kalau di Muhammadiyah itu tidak bisa tips ya, itu sebelum kalau sudah ya. Kalau saya itu adalah yang pertama bagaimana kalau saya itu bisa lebih dekat dengan warga. Lebih dekat. Ya, tips saya itu adalah yang pertama silaturahmi. Apa namanya, baik formal maupun informal. Maka tadi sebut pengajian. Kemudian saya kalau pas lagi di rumah Jumat dulu tidak di kantor, itu saya menjadwalkan untuk Jumatan di masjid. Tidak covid, tapi saya jamaah menjalani Jumatan di masjid sana. Saya tidak harus dijadwal. Tapi ketika saya kosong, saya di rumah, maka saya akan Jumatan keliling namanya. Tidak dijadwal nggak apa-apa. Tapi kalau suatu ketika saya pas datang, khotibnya tidak datang, saya insya Allah
rutin. Kalau memang tidak ada khotib yang menggantikan, saya diminta, insya Allah saya sebagai kader masih akan siap dadakan diminta insya Allah. Itu silaturahmi tips saya, silaturahmi dan saling bisa lebih dekat dengan warga. Itu tips saya. Terus selama menjadi pemimpin apa hambatan mungkin atau Hambatan itu adalah yang paling terasa itu perusahaan saya, tapi bukan satu hal yang sangat utama juga ya. Itu adalah karena kita memulai kepemimpinan di Rantai ini kemarin terus terang dengan modal dana yang kecil sekali, bahkan tidak ada. Saya hambatan paling utama adalah dana, tapi saya ketika memulai itu juga saya anggap itu bukan sebagai hambatan utama, tapi bagaimana saya bisa menghadapi challenge itu sehingga program itu tidak harus berpatokan ada atau tidak ada dana. Kalau nggak ada dana maka nggak ada program. Kalau ada dana maka ada program. Itu enggak, kalau saya tidak bagus. Karena ya bagaimana agar ada dana maka harus ada program. Kalau bagaimana program itu bisa mendatangkan dana. Tapi yang utama itu adalah dana. Tapi yang alhamdulillah tidak berjalan dan tidak menjadi hambatan utama. Awalnya itu hambatan utama itu adalah saya berpikir ini memulai dengan tidak ada modal sama sekali karena itu kalau itu yang hanya dengan modal bismillah kita bisa. Itu modal tantangan yang baik banget ketika itu. Kalau yang lain hambatan terus hambatan ya bagaimana bisa saya sebagai yang diamati sebagai leadernya itu bagaimana saya bisa kalau bahasa Jawa itu kamu tahu nggak merangkul semua potensi yang ada di dalam ini karena latar belakangnya macam-macam. Latar belakang dalam arti dari sisi pekerjaan, dari sisi keluarga, dari sisi latar belakang sosial, juga bagaimana saya harus bisa merangkul semuanya. Kalau menurut saya kita ngomong dia semua karena sudah menjadi satu tim di PLN maka harus bisa berjalan bersama, semuanya bisa satu kompak dalam satu. Mungkin terakhir ini bagi Bapak juga bagaimana saran bagi kami yang pada umumnya ini Pak menjadi satu orang yang mungkin kedepannya kami mimpi apa yang harus capai dari sekarang atau kedepannya? Kalau sekarang ini kan anak-anak muda sekarang ini kalau menurut saya itu adalah kekurangannya adalah pada sosialisasi secara interaksi secara face to face itu mungkin kurang. Ya. Barangkali anak-anak muda sekarang ini kan temannya banyak di dunia maya, tapi teman di lingkungan dia tempat tinggal itu mungkin sedikit. Maka saran saya adalah terutama untuk adik-adik dan muda-muda yang harapan kami adalah menjadi penerus di persyaratan ini adalah ada dimanapun tinggal, dimanapun itu ada, itu tetap jangan sampai jauh menjauhkan diri dari interaksi dengan warga sekitar. Yang paling harapan saya seperti itu. Ya teman-teman itu punya kepekaan yang dengan masyarakat sekitar. Kalau di tempat saya tinggal ini ada apa, ada siapa, itu harus teman-teman jangan sampai melupakan mereka di sekitar itu. Nanti akan menjadi pelajaran bagi adik ada di waktu berikutnya. Kalau kita hari ini peduli dengan orang di sekitar kita, nanti barangkali suatu ketika kita akan membutuhkan orang lain, mereka juga akan segan-segan mendekati dan memberikan. Sehingga saat ini adalah adik-adik ini boleh silahkan punya kemampuan skill teknologi, kemudian skill komunikasi di medsos yang tinggi yang bagus, tapi jangan lupa komunikasi di dunia nyatanya dengan warga sekitar terutama itu jangan sampai lemah. Jadi biar imbang. Saya harus membangun kemampuan komunikasi atau bersosialisasi di dunia maya dengan kemampuan sosialisasi dan interaksi dengan masyarakat di dunia nyata. Jangan sampai ada warga yang ketika di situ ada adik-adik kader terutama itu tidak mengenal itu di situ ada siapa, itu di sana siapa saja. Tapi mencobalah menjadi ketika ada orang itu dia punya kemampuan. Saya tidak menginginkan ya, ketika saya kuliah, ketika saya muda itu kita punya kegiatan-kegiatan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, sehingga akan bisa saling mendapatkan manfaat satu sama lain. Ya. Karena saya sudah sering mengalami ya, bukan ada kendala bagaimana bisa ingin berinteraksi dengan komunitas anak-anak muda di satu tempat, tapi mereka seperti tidak pernah berhadir dengan masyarakat.
Sehingga tadi sangat kita pertama pandai-pandailah berinteraksi dengan komunitas di sekitar terdekat. Boleh kita berinteraksi dengan sebanyak banyaknya teman di medsos, tapi jangan lupa warga, tetangga, dan masyarakat di sekitar kita itu bisa membuat Mungkin saya simpulkan